Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Semangkuk bakso 7.000-an, dibayar dengan nyawa anak sendiri. Cerita ini bukan sekadar horor. Ini adalah jeritan sunyi seorang anak yang ditinggal keluarga, yang dipaksa memilih antara menjadi penerus kutukan atau menantang neraka sendirian. Tahun itu angin di desa Kerangkeng tidak seperti biasanya. Kering, panas, tapi juga mengandung bau anyir tanah basah seperti baru saja digali sesuatu dari dalam perut bumi. Langit sore bulan Agustus 2019 menguning aneh saat suara isak keluarga terdengar dari dalam rumah tua berarsitektur limasan. Nenek Saritem, perempuan paling tua di desa itu, akhirnya meninggal dunia setelah seminggu terbaring dengan mata yang tak kunjung mau menutup meski jiwanya sudah menggigil di antara dua dunia. Laras berdiri kaku di pojok ruang tamu sambil menggenggam ujung kerudungnya. Matanya menatap jenazah neneknya yang terbaring dalam balutan kain kafan, tapi kulit wajahnya tampak lebih merah dari biasanya, seperti tersengat api. Tubuhnya mengeluarkan panas, bukan hangat, tapi seperti baranya arang yang belum padam. Saat salah satu cucu mencoba membenarkan posisi kain penutup kepala, tangan mereka langsung terlompat karena terasa terbakar. Ayah Laras, Hartono, lelaki dengan wajah tirus dan pandangan tajam, menerima sesuatu dari bawah bantal jenazah. Sebuah kalung emas tua dengan bandul batu zamrud hijau sebesar biji salak, diikatkan di tangannya oleh embah dukun langganan nenek sebelum jenazah dibawa ke pemakaman. Tak ada yang tahu siapa embah itu. Ia muncul begitu saja sore itu, membawa bungkusan bunga dan dupa, lalu menghilang setelah bisik-bisik di telinga jenazah. Setiap Senin Pon siapkan ayam cemani 1 ekor, 2 kantong bunga 7 rupa, 1 kantong bunga telon, 7 batang dupa, 7 batang lilin, dan kain hitam seluas lantai kamar tidur. Dan kosongkan 1 kamar. Jangan isi apapun. Tidak boleh ada cahaya lampu. Biarkan hanya lilin yang menyala. Suara embah itu menggaung di kepala Hartono, dan Laras sempat mendengarnya samar dari balik tirai. Laras masih mencoba menalar. Untuk apa semua itu? Apa maksudnya nenek meninggalkan perintah ritual seperti itu kepada ayahnya? Tapi pertanyaannya hanya tersimpan di benak. Ia terlalu takut untuk bertanya lebih lanjut, karena sejak neneknya wafat, ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Suatu malam, saat Laras hendak membuang sampah ke belakang rumah, ia tak sengaja melihat cahaya hijau samar menyala dari celah ventilasi kamar kosong yang dulunya adalah gudang. Ketika ia dekati, suara seperti geraman terdengar dari dalam. Dingin menerpa punggungnya, bukan dingin biasa, tapi seperti disembur napas dari liang kubur. Ayahnya yang semula religius, perlahan menjauh dari segala hal yang berbau agama. Azan di TV membuatnya buru-buru mengganti saluran. Ia berhenti pergi ke masjid. Bahkan saat ibunya mengajaknya berdoa bersama untuk mendiang nenek, ayahnya hanya memandangi kalung hijau di dadanya sambil tersenyum kecil, senyum yang tidak Laras kenal. Malam-malam Senin Pon menjadi waktu yang paling ditakuti. Suatu kali, Laras merasakan lantai rumahnya bergetar. Dinding retak halus, lampu mati sendiri meski tidak ada pemadaman. Dari balik kamar yang dikosongkan, suara bisikan terdengar, seperti banyak mulut yang berbicara dalam bahasa asing. Rini, adik Laras yang masih 14 tahun, menangis sejadi-jadinya sambil merapat ke tubuh Laras di dalam kamar mereka. "Ada yang jalan di loteng, Mbak," bisik Rini dengan wajah pucat. Tapi kakinya nggak menyentuh lantai. Laras berusaha menguatkan diri, tapi malam itu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dari ventilasi ruang kosong, sekelebat bayangan hitam melintas. Bayangan itu tinggi, berbulu, dan matanya merah, menyala. Saat Laras hendak memanggil ayahnya, dari balik pintu kamar ayahnya muncul, dengan wajah berkeringat dan mata merah, seperti habis menangis, atau tertawa terlalu lama. "Ayah cuma jalankan apa yang sudah jadi warisan keluarga," ucapnya tanpa diminta.
Apa maksudnya ya? Tanya Laras dengan suara bergetar. Hartono hanya menatap kalungnya. Kalung ini bukan sekadar perhiasan, ini kunci. Kalau ayah berhenti, maka kita semua yang akan jadi tumbalnya. Kamu, Rini, atau ibu kalian. Laras mundur selangkah. Suara dalam hati kecilnya mulai berteriak. Tapi yang paling membekas bukan kalimat itu, melainkan ketika ayahnya berkata lirih sambil menatap langit-langit, "Dulu mbahmu juga menolak, tapi akhirnya beliau melihat sendiri apa yang terjadi saat berani melanggar. Tali pocong tidak boleh putus ritualnya." Sejak saat itu Laras tahu, warisan keluarga mereka bukan harta, tapi perjanjian. Perjanjian dengan sesuatu yang tinggal di balik gelap. Malam itu langit hitam pekat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, seolah malam menahan napas. Laras terbangun karena tanah di bawah tempat tidurnya bergetar. Bukan mimpi, suara barang pecah terdengar dari ruang tengah disusul oleh jeritan pendek dari kamar adiknya. Ia melompat dari ranjang, membuka pintu kamar dengan cepat. Rini sudah berdiri di depan pintu. Tubuhnya gemetar hebat. "Mbak, di ruang belakang banyak pocong." Suara Rini terpotong tangis. Matanya membesar, wajahnya pucat seperti kertas basah. Laras langsung memeluk Rini. Saat itu juga, pintu kamar kosong di ujung lorong terbuka perlahan. Suara engselnya seperti kuku menggores tulang. Dari celah gelap ruangan itu, muncul satu persatu sosok pocong. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Raut wajah mereka tidak utuh. Sebagian gosong, sebagian meleleh seperti lilin. Ada yang mengeluarkan nanah dari mulutnya. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah Laras dan Rini yang terduduk lemas di lantai. Udara menjadi dingin dan bau busuk menguar, seperti bangkai yang dipendam di dalam sumur. Pocong-pocong itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri, mengelilingi, mendekat perlahan. Tapi mata mereka seperti sedang menilai. Suara azan subuh dari masjid kampung memecah keheningan. Seketika, pocong-pocong itu mundur, menghilang dalam kabut tipis yang muncul dari bawah pintu kamar ritual. Saat semua benar-benar sunyi, ayah Laras muncul dari luar rumah. Wajahnya kusut, mata merah seperti habis tidak tidur semalaman. "Ayah kemana?" bentak ibu Laras, yang muncul dari dapur sambil memeluk Laras dan Rini. Hartono tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar kosong, menutup pintunya rapat, dan tak keluar sampai matahari tinggi. Keesokan harinya, ruangan itu diubah total. Korden tebal dipasang menutupi jendela agar tak ada cahaya luar masuk. Lantainya digelar kain hitam. Semua barang dikeluarkan. Tak ada kursi, meja, bahkan saklar lampu pun dicabut. Di tengah ruangan, ada lilin-lilin kecil dan dupa yang mulai. Hartono susun setiap Senin Pondok. Laras diam-diam mengintip saat ayahnya duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan sarung dan kalung batu hijau peninggalan nenek. Di hadapannya, seekor ayam cemani sudah disembelih. Darahnya ditampung dalam wadah putih. Di sekelilingnya, bunga 7 rupa mengelilingi sebuah cermin kecil yang retak. Laras mundur perlahan, tubuhnya lemas. Ia mulai sadar. Ini bukan lagi tentang adat, bukan juga tentang warisan keluarga. Ini adalah perjanjian iblis yang mengikat satu keluarga hingga 7 turunan. Beberapa hari kemudian, uang datang seperti air. Ayahnya pulang dari luar kota dengan kantong kresek berisi uang ratusan ribu yang masih baru, terikat rapi. Ia bilang, "Ini dari nenekmu." Tapi bagaimana mungkin? Nenek sudah dikubur 2 minggu lalu. Uang ini nggak bisa dimasukkan ke bank, cukup disimpan saja. Begitu kata ayahnya. Lemari kamar mereka kini penuh uang tunai, tapi tidak satu pun boleh digunakan untuk hal yang dianggap agama, seperti sedekah, zakat, atau infak. Ibu Laras mulai takut, tapi juga tak punya pilihan. Mereka tinggal di rumah itu, mereka makan dari uang itu, dan mereka hidup di bawah atap yang kini jadi tempat pesugihan. Setiap Senin Pon, rumah mereka menjadi gelap sejak jam 8 malam. Semua lampu harus dimatikan. Tidak boleh ada yang keluar kamar. Rini sering menangis karena mendengar langkah kaki di atap.
Kadang juga suara perempuan tertawa pelan, atau suara anak-anak menyanyi lagu daerah yang tak pernah mereka kenal. Pernah suatu malam, Laras lupa bahwa itu Senin Pon. Ia lembur di kantor, dan baru sampai rumah lewat tengah malam. Begitu membuka pagar, ia melihat pemandangan yang membuat kakinya lemas. Di teras rumah berdiri 3 sosok tinggi kurus. Kulit mereka mengelupas, tangan mereka panjang hingga lutut, dan kepala mereka miring seperti habis patah. Mereka memandangi Laras tanpa mata. Hanya rongga kosong yang hitam, tapi mengarah padanya. Laras mundur perlahan, tapi langkahnya terpaku. Tiba-tiba mereka hilang dalam kabut, dan pintu rumah terbuka sendiri. Di ruang tamu, ayahnya duduk di tengah rumah dalam lingkaran lilin. Lilin-lilin itu mati satu persatu, dan saat terakhir padam, Hartono membuka matanya. "Kamu pulang terlambat," ucapnya dingin. "Lain kali, jangan ganggu ritual mereka." "Mereka siapa ya?" Laras berani bertanya, meski suaranya nyaris habis. Hartono menunjuk ke ruangan kosong. "Yang memberi kita makan." Setelah malam itu, Laras tak pernah berani membuka pintu. Kamar kosong itu lagi. Tapi entah kenapa tiap Senin Pon, suara tawa kecil terdengar dari balik dinding. Seperti suara Rini, tapi juga bukan. Dan sejak itu, Rini mulai sering melamun. Hari itu ayahnya sedang pergi. Katanya ada urusan kerja di luar kota. Sejak kejadian Laras pulang lembur dan bertemu makhluk di teras rumah, ia selalu mencatat kalender, memastikan malam-malam Senin Pon tidak pernah dia langgar. Tapi hari itu, hari biasa siang terang, matahari pun tampak bersahabat. Namun entah kenapa Laras merasa gelisah. Suasana rumah mendadak sepi, padahal ibunya masih ada di dapur. Rini tidur di kamarnya, dengan tatapan kosong yang akhir-akhir ini makin sering ia tunjukkan. Laras menatap pintu kamar ritual. Lukisan bunga yang dulu digantung di situ sudah lama dicopot. Sekarang hanya pintu kusam dengan bekas goresan kuku di permukaan kayunya. Laras mendekat, jantungnya berdetak kencang, tapi keberaniannya tidak terbendung. Ia pelan-pelan membuka pintu itu. Ruangan gelap, tidak ada lampu. Hanya cahaya matahari samar dari celah ventilasi di atas. Bau anyir langsung menyambut, seperti darah basi. Di tengah ruangan ada tikar pandan, beberapa bunga layu berserakan, dan piring sesajen. Laras mendekat. Saat ia melihat isi piring itu, tubuhnya gemetar hebat. Sebuah foto Rini, adik kandungnya, diletakkan di tengah piring. Wajahnya dalam foto terlihat pucat. Matanya seperti sedang memandang ketakutan. Di atas foto itu ada sebilah keris pendek, berkarat, gagangnya berukir kepala ular. Di bawah foto, Laras bisa melihat bercak darah yang masih segar, dan beberapa potongan kuku kaki yang ia kenali betul milik Rini, karena Rini punya kebiasaan mencabut kukunya sendiri saat cemas. Laras mundur, napasnya memburu. Ia ingin teriak, ingin menangis, tapi suaranya tercekat. Ia keluar dari ruangan, menutup pintunya pelan agar tidak mengundang perhatian Rini, lalu berjalan tergesa ke dapur menemui ibunya. "Ibu," bisiknya. Itu ada foto Rini di kamar itu, Bu. Ditindih keris, di atas darah, kukunya juga ada. "Bu, itu apa?" Ibu Laras yang selama ini diam hanya menunduk, bahunya gemetar. Ia menyandarkan tubuhnya di tembok, lalu berkata dengan suara lirih, "Kamu sudah lihat ya?" Laras mengangguk dengan mata basah. "Sudah saatnya kamu tahu semua." Ibu mengajaknya duduk di ruang tengah. Ia mulai bercerita, perlahan tapi pasti, tanpa drama, tanpa jeda, seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan bom dalam dada. "Kakekmu dulu bukan siapa-siapa, hanya tukang beca dan sesekali jualan bubur. Sampai suatu hari, tahun 98, ada tanah kosong yang dijual murah oleh temannya. Tanah itu dulunya bekas rumah dan makam seorang dukun. Dukun itu mati terbakar hidup-hidup oleh warga karena membantu menyantet anak kepala desa." Laras tercengang. Setelah mati, mayatnya dikubur begitu saja di samping rumah. Gak ada yang berani lewat situ, tapi teman kakekmu, karena gak punya pilihan, bangun rumah di atasnya. 2 minggu kemudian, dia mati. Mendadak, sehat tapi mati. Ibunya terdiam sebentar, menatap mata Laras yang mulai berkaca-kaca.
Setelah itu, kakekmu datang ke rumah itu, ditawari untuk tinggal dengan sejumlah uang. Waktu itu kami miskin. Makan aja susah. Kakekmu terima. Awalnya biasa aja, tapi perlahan, warung baksonya makin ramai. Dari gerobak tua jadi warung besar. Tapi semua ada syaratnya. Laras menarik napas. Tali pocong, gumamnya, ibunya mengangguk. Tali pocong dari dukun yang dikubur itu dipakai buat penglaris, tapi harus terus disembah setiap malam Senin Pon. Dengan ayam cemani, bunga, dupa, darah, dan tumbal jika perlu. Itu warisan yang gak bisa diputus. Harus turun 7 turunan. 7 turunan? Laras hampir tak percaya. Waktu kakekmu meninggal, nenekmu yang lanjut. Setelah nenekmu meninggal, ayahmu lah yang mewarisi ritual itu. Dan setelah ayahmu, Laras menutup mulutnya menahan jeritan. Aku, katanya pelan, ibunya menangis. Ayahmu gak pernah siap, tapi dia gak punya pilihan. Kita susah waktu itu. Kamu mau sekolah, aku hamil Rini, dan warung udah mau bangkrut. Dia datang lagi ke rumah itu, bantu-bantu nenekmu. Dan mulai dari situ, kita semua terjebak. Laras terdiam, matanya menatap kosong. Ia ingat waktu kecil dulu, selalu dilarang makan bakso buatan nenek. Ibunya akan selalu bilang, jangan makan yang itu. Bahkan jika Laras merengek, ayahnya akan membelikannya bakso dari warung lain. Lalu, berkata, yang ini aman. Laras dulu tak mengerti, sekarang semuanya menjadi jelas. Kenapa sekarang Rini? Tanya Laras dengan suara serak. Karena kamu terlalu keras kepala. Ayahmu tahu kamu menolak meneruskan. Tapi aturan pesugihan gak bisa dibatalkan. Kalau penerusnya nolak, maka tumbalnya harus dari darah kandung terdekat. Laras terhuyung. Dunia seperti runtuh. Ia bangkit, hendak menuju kamar Rini, tapi ibunya menahan. Jangan bangunkan dia. Dia sudah cukup menderita, ucap ibunya pelan. Laras duduk kembali. Air matanya tak terbendung. Ia menggenggam tangannya erat, menggigit bibir sampai berdarah. Ayahnya, yang selama ini ia hormati, telah menjual adiknya sendiri demi mempertahankan warung yang menjual semangkuk bakso 7 ribuan, tapi dengan harga nyawa keluarga sendiri. Malam itu Laras tidak bisa tidur. Kepalanya berdenyut seperti habis dipukul batu, dan di dadanya ada sesuatu yang terasa pecah. Kemarahan, kebingungan, jijik, sekaligus kehilangan. Ia duduk di pojok kamar sambil memandangi adiknya yang tertidur. Dengan wajah pucat, napas berat, dan mata yang kadang bergerak-gerak di balik kelopak. Seolah Rini bermimpi buruk tanpa henti, atau sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak tampak. Laras menatap ke arah jendela. Di luar, angin berdesir pelan. Tapi suara-suara aneh muncul lagi, semacam gumaman, lalu tawa kecil, lalu suara genta dari kejauhan, seperti diiringi gamelan malam. Ia tahu betul, suara-suara itu bukan dari dunia yang sama. Di bawah cahaya lampu temaram, Laras membuka buku catatan tua milik nenek yang disembunyikan ibunya bertahun-tahun di lemari. Bawah, di dalamnya ada baris-baris tulisan tangan penuh bekas tetesan air mata atau darah. Laras tidak tahu. Penglaris harus dijaga. 7 turunan. Jika waris tidak siap, tumbal harus dikorbankan. Mangkuk pertama untuk api, kedua untuk tanah, ketiga untuk udara, keempat untuk air, kelima untuk darah, keenam untuk keturunan, ketujuh untuk jiwa si pewaris. 7 mangkok, 7 persembahan, dan 7 nyawa yang harus dikaitkan dalam satu garis darah. Warung bakso 7 ribuan itu ternyata dibangun di atas aturan mengerikan. Setiap semangkuk yang dibeli orang harus dibayar lunas oleh keluarga pemiliknya, bukan dengan uang tapi dengan bagian dari hidup mereka. Ibunya pernah bilang, kamu dulu suka sekali makan bakso, tapi tiap kali ke rumah kakek nenekmu kami larang, kamu makan di sana. Kalau kamu sampai makan, darahmu sudah terdaftar. Laras muntah malam itu juga. Ia muntah sampai perutnya kosong, sampai tubuhnya lemas, sampai tangisnya keluar tanpa suara. Ia tahu, sesuatu harus dihentikan. Pagi harinya, Laras pergi ke rumah tetua desa, Mbah Ngadiman,
lelaki sepuh yang dulu pernah jadi kawan ayahnya semasa kecil. Ia dikenal sebagai penjaga makam tua dan masih hafal cerita-cerita yang tidak pernah tertulis. Begitu Laras masuk ke beranda rumah yang penuh kelabang mati dan sapu ijuk tergantung, Mbah Ngadiman menoleh dengan mata sayu. "Sampeyan dari Trah. Warung bakso ya?" Laras mengangguk pelan. "Saya tahu kamu bakal datang ke sini. Warung itu, tempat jin kenyang makan darah. Sudah sejak dukun tua itu mati dibakar hidup-hidup di situ. Tanahnya nggak bisa dipakai buat bangun apa-apa." "Dukun? Siapa Mbah?" tanya Laras, bergetar. "Namanya Ki Reksolodra. Dia santet anak Pak Lurah karena lamaran anak muda kesayangannya ditolak mentah-mentah. Santetnya berhasil, tapi warga tahu. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Tangannya masih terikat waktu dikubur. Makanya tali pocongnya utuh dan kuat sekali buat ikatan pesugihan." Laras ingin muntah lagi. Kepalanya terasa ringan, seperti melayang. "Dan tali itu," lanjut Mbah Ngadiman pelan, "dipakai kakekmu. Tali pocong dari jasad yang mati dendam tidak akan pernah tenang. Dia menagih, dia lapar. Dan kalau kamu yang dipilih jadi pewaris, kamu juga akan kelaparan. Tapi bukan lapar makanan, lapar darah, lapar jiwa, lapar ketenangan." Laras menutup wajahnya. Suaranya pecah. "Bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" Mbah Ngadiman tak langsung jawab. Ia hanya berkata, "Satu-satunya cara memutus perjanjian adalah dengan mengganti tumbal dengan diri sendiri. Tapi kamu bukan orang yang mengikat perjanjian itu, maka darahmu tak cukup kuat untuk membatalkan. Yang bisa memutus, ya orang yang menerima kalung itu pertama kali, ayahmu." Laras pulang dengan tubuh limbung. Rini sudah duduk di pojok ruang tengah sambil menatap kosong ke arah kamar ritual. Di sudut bibirnya ada senyum kecil yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. "Mbak Yu," bisik Rini. "Aku tadi diajak ke tempat gelap, ada air banyak, tapi warnanya merah. Mereka suruh aku mandi di sana, biar jadi bersih." Laras langsung memeluk adiknya erat. Tapi tubuh Rini terasa dingin, seperti sudah lama tak punya kehangatan manusia. Malamnya, Hartono pulang. Dengan baju yang sama seperti saat pergi, mata sayu, dan kantong kresek berisi uang tebal yang langsung ia letakkan ke dalam lemari. Ia bahkan tak bicara. Langsung masuk kamar ritual dan menyalakan lilin. Laras mendobrak masuk tanpa izin. "Ayah, ini harus dihentikan." Hartono tak menjawab. Ia hanya memandang Laras lama, lalu berkata tenang, "Kalau kamu pergi, maka akulah yang mati. Kenapa harus aku?" Laras berteriak, "Kenapa bukan ayah sendiri yang jadi tumbal? Karena kamu anak sulung, pewaris." Laras menangis. "Rini anakmu juga?" "Yah." Hartono menunduk. "Rini bukan penerus. Dia hanya bagian dari perjalanan." Dan malam itu, lilin menyala lebih terang dari biasanya. Bayangan tinggi menjulang di tembok kamar. Laras tak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Tapi satu hal ia tahu, darah keluarganya sudah terikat. Dan warung bakso 7 ribuan itu telah diberi makan terlalu banyak untuk dihentikan begitu saja. Sejak malam itu, Rini tak pernah lagi benar-benar hadir sebagai anak. Ia seperti jasad hidup yang menunggu dijemput giliran. Tatapannya kosong, tubuhnya dingin, dan suaranya hanya keluar jika dipanggil. Bahkan ketika makan pun, ia diam, hanya mengunyah tanpa benar-benar tahu apa yang dimakannya. Setiap malam, ia menolak tidur di kamarnya. Ia bilang, ada yang berdiri di sudut tembok, nunduk, tapi badannya bergerak-gerak sendiri. Laras mulai sering tidur bersama Rini. Namun bahkan dalam tidur pun, adiknya sesekali mengigau dalam bahasa yang tak dipahami. Bahasa asing, yang mengandung bunyi mendengung. Kadang berdesis. Sekali waktu Laras terbangun dan mendapati Rini menghadap dinding, berbicara pada bayangan dirinya sendiri. "Aku capek, Mas. Jangan ambil aku dulu, ambil yang lebih tua." Laras memeluk Rini, menangis pelan. Tapi Rini hanya diam. Matanya terbuka, tapi tidak melihat. Seolah dirinya hanya tinggal separuh. Separuhnya lagi sudah dicicil untuk dikorbankan. Di sisi lain, Hartono kian dalam terjerat ritual.
Ia mulai bicara sendiri. Di siang bolong, ia bisa tertawa sambil membakar kemenyan. Tangannya penuh luka bakar kecil akibat memegang lilin yang terlalu lama. Ia tak lagi menyentuh mushaf, tak lagi bicara soal Tuhan, dan makin sering keluar kota lalu pulang membawa lembaran uang dalam plastik hitam. Dulu 100.000, kini satu ikat uang 50.000. Besar banyak tak terhitung, tapi rumah itu... Hampai Bularas hanya bisa pasrah. Ia pernah sekali menyembunyikan kalung Zamrud Hartono, berharap semua berhenti. Tapi malam itu, Hartono menjerit histeris seperti kesurupan, mengamuk dan menghantam tembok dengan kepala sendiri. Ia baru tenang setelah kalung dikembalikan ke dadanya. Kalung itu, pada akhirnya, bukan sekadar warisan, tapi tali pengikat pada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih lapar dari manusia. Uang memang datang, tapi keluarga itu perlahan lenyap. Puncaknya terjadi di awal bulan puasa. Saat orang-orang sibuk menyiapkan buka puasa pertama, rumah Laras sunyi seperti kuburan tua. Tidak ada aroma kolak, tidak ada suara tadarusan dari radio. Hanya dingin, lilin, dan diam yang membekukan hati. Sore itu Laras pulang lebih cepat dari tempat kerja. Ia membawa beberapa gorengan untuk berbuka. Tapi saat membuka pintu rumah, aroma anyir langsung menyambutnya. Bukan bau makanan, tapi bau darah yang mengering. Ia memanggil Rini. Sekali, dua kali, tidak ada jawaban. Ia menuju kamar adiknya, mengetuk pintu sambil memanggil dengan suara gemetar. "Rin, kakak pulang, Rin." Masih tak ada suara. Perlahan, Laras membuka pintu kamar, dan di sana, ia melihat tubuh Rini tergantung di ventilasi jendela, tali sarung melilit lehernya. Wajahnya membiru, lidah menjulur sedikit, dan matanya setengah terbuka seolah menatap Laras terakhir kalinya. Tapi yang membuat Laras terjatuh bukan hanya itu. Di bawah tubuh adiknya, ada secarik kertas, tulisan tangannya sendiri, getar dan goyah. "Maaf Mbak Kyu, aku capek. Aku lelah jadi tumbal." Laras menjerit, tubuhnya gemetar, suaranya pecah. Ia berlari memeluk tubuh adiknya yang sudah dingin, menciumi wajahnya, memohon agar bangun. Tapi Rini tak akan bangun lagi. Ia sudah terlalu lelah menunggu orang dewasa menyelamatkannya. Ibu Laras datang dan langsung roboh melihat pemandangan itu. Tubuhnya lemas, tangisnya pecah seperti dam yang jebol. Ia mencakar lantai, mencubit pipinya sendiri, seperti tak percaya. Anak bungsunya kini menjadi korban nyata dari dosa masa lalu. Jenazah Rini dimakamkan keesokan harinya, hanya diiringi suara tangis pelan dan beberapa tetangga. Tidak ada doa yang utuh, hanya bisik-bisik kasak-kusuk soal keluarga, yang katanya menyimpan sesuatu. Yang tidak hadir adalah Hartono. Ia bahkan tidak datang ke pemakaman anak kandungnya. Ia hanya duduk di kamar ritual, menatap lilin yang menyala. Bibirnya komat kamit entah membaca apa. Saat Laras pulang dengan wajah muram dari makam, Hartono memandangnya sebentar, lalu berucap dingin. "Sekarang bebanmu makin besar. Tidak ada lagi Rini. Kamu satu-satunya pewaris." Laras menghampiri ayahnya dengan tangan mengepal. "Ayah." Bukan hanya kehilangan anak, tapi juga kehilangan hati. "Ayah bukan manusia." Hartono tersenyum miris. "Ayah ini korban. Sama seperti kamu. Bedanya, ayah memilih meneruskan. Kamu, kalau mau mati juga silakan. Tapi mereka tidak akan puas. Mereka akan terus menagih." Laras melangkah mundur. Sore itu, warung bakso tetap buka seperti biasa. Beberapa orang dari luar desa datang, memesan, duduk, makan, tertawa. Mereka tak tahu bahwa semangkuk bakso 7.000-an itu dibayar mahal oleh gadis remaja bernama Rini, dibayar dengan nyawa. Langit mendung tanpa suara saat jenazah Rini diturunkan ke liang lahat. Tanah masih basah karena hujan malam sebelumnya, dan tak ada pelayat selain keluarga inti, 1-2 tetangga, dan seorang ustadz tua yang diminta Ibu Laras menguruskan pemakaman secara sederhana. Laras berdiri diam di pinggir makam. Matanya bengkak, tak ada air mata lagi yang bisa keluar. Di sebelahnya sang ibu menggigil sambil menahan tubuhnya dengan tongkat pagar makam. Wajahnya sayu, tubuhnya seperti tinggal kerangka yang berdiri karena paksa. Hari itu, ia tidak hanya mengantar kepergian anak kandungnya, tapi juga mengantar runtuhnya seluruh harapan yang pernah ia bangun dalam rumah itu. Yang tidak hadir, Hartono.
Tak ada jejak langkah, tak ada suara mobil, tak ada pertanda ayah mereka pernah menjadi bagian dari keluarga yang sedang berduka. Ia tetap berada di rumah, di dalam kamar ritual, dengan pintu terkunci rapat. Laras pulang lebih dulu untuk memastikan sesuatu, dan seperti dugaan, saat ia membuka pintu rumah, suara komat kamit dari kamar ritual langsung terdengar. Bukan doa, tapi mantra. Dupa menyala, asapnya tebal dan menyebar ke seluruh rumah. Bau darah bercampur kemenyan. Di dalam, Hartono duduk bersila, dengan wajah kosong, kalung zamrudnya bersinar samar. "Ayah." Laras berdiri di ambang pintu. Hartono tidak menjawab. Tangannya menggenggam piring sesajen baru dengan lembaran kertas bertuliskan nama, bukan nama Rini, tapi nama seseorang yang sudah familiar bagi Laras ibunya. Apa ini? Laras maju, merebut piring itu. Hartono berdiri perlahan, menatapnya lurus-lurus. Dia yang minta cerai. Kalau bukan jadi bagian, ya jadi persembahan. Begitu aturannya. Kamu tahu. Laras membuang piring itu ke lantai. Kaca pecah, isi sesajen, tumpah bunga 7 rupa terinjak kakinya. "Aku nggak akan biarkan satu nyawa lagi mati cuma buat warung setan itu," desisnya. Sore itu, Ibu Laras resmi menggugat cerai. Tidak ada perlawanan, tidak ada air mata. Hartono hanya diam. Bahkan senyumnya muncul seperti orang yang baru saja menandatangani perjanjian jual beli rumah, bukan kehilangan istri dan anak sekaligus. Keesokan harinya, Laras mulai mengemas baju. Ia tahu, rumah ini bukan rumah lagi. Tempat ini sudah menjadi kandang bagi sesuatu yang tak kelihatan, tapi menuntut darah lebih rakus dari harimau lapar. Setiap sudut rumah seperti berbisik, menahan, membujuk agar ia tetap tinggal. Tapi Laras menolak. Ia menuruni tangga dengan ransel di punggung. Ibunya sudah lebih dulu pergi ke rumah orang tuanya. Tinggal ia dan ayahnya. Di depan pintu, Hartono sudah berdiri. "Kamu nggak bisa pergi, Laras," ucapnya pelan. "Bisa," jawab Laras. "Madam, kalau kau pergi aku yang tak akan mada." Laras memandangi wajah itu. Wajah seorang ayah yang dulu mengajarinya menulis, memandikan saat sakit, membelikan sepatu saat sekolah, kini berubah jadi penjaga pintu neraka. "Kalau memang begitu, mati aja ya." Wajah Hartono tegang. "Kamu pewaris satu-satunya sekarang. Rini sudah pergi. Ibuku mati, bapakku dulu juga mati setelah berhenti. Giliranmu, Laras. Kamu bagian dari 7 turunan." Laras menatap mata ayahnya. "Kalau aku bagian dari 7 turunan, maka aku akan jadi yang terakhir. Karena setelah ini, tidak akan ada keturunan lagi dari keluarga ini." Hartono berusaha menahan, tapi Laras menepis tangannya. "Jangan sentuh aku. Ayah sudah korbankan semua. Kamu nggak tahu betapa susahnya hidup dulu. Tanpa pesugihan ini kamu nggak bakal sekolah, nggak bakal bisa makan. Dan kamu pikir semua itu sepadan dengan nyawa adik sendiri?" Satu kalimat Laras seperti cambuk. Wajah Hartono terdiam. Tapi sorot matanya bukan menyesal, melainkan kosong, mati rasa. Ia bukan lagi ayah. Ia hanya wadah dari sebuah kutukan yang diwariskan turun-temurun. Laras melangkah keluar, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Malamnya Laras duduk di kos temannya. Ia menatap lampu kamar kontrakan yang temaram. Untuk pertama kalinya ia merasa bisa bernapas, tapi saat hendak tidur ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. "Kamar itu sekarang kosong. Mereka mencarimu." Laras langsung duduk. Tubuhnya kaku. Ia menoleh ke arah jendela. Dan untuk sepersekian detik ia melihat bayangan kecil berdiri di balik kaca luar. Bayangan kecil dengan seragam putih biru dan mata yang menghitam seperti arang. 3 hari setelah meninggalkan rumah, Laras masih belum bisa tidur dengan tenang. Ia tinggal bersama 2 temannya di rumah kontrakan kecil dekat tempat kerjanya. Tapi setiap malam, udara kamar terasa dingin tak wajar. Angin seolah tak pernah berhenti merayap dari sela-sela jendela, membawa bisikan samar seperti nama yang dipanggil dari balik tanah. Laras. Ia mencoba menenangkan diri, salat, zikir. Tapi selalu ada rasa yang mengendap di dada.
bahwa dirinya belum benar-benar lepas. Seperti ada benang tak kasat mata yang tetap mengikatnya ke rumah itu, ke ritual itu, ke ayahnya, ke perjanjian Chu, berdarah yang belum rampung. Malam kelima, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumah lamanya. Rumah itu lebih besar dari sebelumnya, tapi tak berpenghuni. Semua jendelanya tertutup tirai hitam dan atapnya dipenuhi kelelawar. Dari dalam terdengar suara mangkuk yang jatuh, sendok yang beradu, dan suara anak kecil tertawa. Lalu menangis, lalu sunyi. Ketika Laras mendekat dan menyentuh gagang pintu rumah itu, pintu terbuka sendiri. Di ruang tamu, ayahnya duduk bersila di tengah lingkaran darah. Tubuhnya kotor, wajahnya pucat, dan di pangkuannya, kalung zamrud hijau itu kembali bersinar. "Ini milikmu sekarang, Laras," bisik ayahnya. "Kalau kamu tidak terima, maka kamu tahu apa akibatnya." Laras terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh, nafasnya sesak. Dan saat menoleh ke bantal, ia membeku. Kalung zamrud itu ada di bawah bantalnya. Dia menjerit, membuat kedua temannya terbangun. Tapi kalung itu menghilang begitu cepat, hanya meninggalkan aroma kemenyan yang menyengat. Hari itu juga, Laras mendapat kabar. Hartono meninggal dunia. Ditemukan membusuk di kamar ritual, duduk bersila, dengan mata terbuka dan darah menetes dari telinganya. Di dinding tulisan merah besar tertulis dengan tangan, "Penerus harus menerima." Laras datang ke rumah masa kecilnya, bukan sebagai anak, tapi sebagai tamu yang enggan kembali. Saat masuk ke dalam, rumah itu tak ubahnya bangkai, berdebu berantakan, dan penuh lalat. Tapi yang membuat Laras gemetar bukan suasana rumah, tapi foto-foto dirinya yang terpajang di ruang ritual, semua dalam bingkai merah, ditancapkan paku kecil di ujung tiap sudutnya. Saat hendak keluar, seseorang menahan lengannya. Tetangga lama, Pak Minto, lelaki tua yang dulu sering membantu ayahnya. "Laras, bapakmu sebelum meninggal sering bilang, kalau kamu kabur, dia yang bakal jadi tumbal." Dia benar-benar percaya, dan ternyata kejadian. Laras hanya terdiam, tapi Pak Minto melanjutkan dengan nada serius. "Pesugihan ini bukan mainan. Ini bukan soal uang, ini soal darah. Dan kamu, Laras, kamu bukan anak biasa. Kamu anak kandung, yang artinya kamu pewaris sah. Tapi Rini, dia hanya anak tumbal." Laras menoleh dengan wajah terkejut. "Apa maksudnya, Pak? Rini bukan anak kandung ayahmu. Dia anak dari hubungan ibumu sebelumnya. Bapakmu hanya ikut mengasuh. Karena itu, dia tidak bisa dijadikan penerus, tapi bisa dijadikan persembahan." Tubuh Laras lunglai. Kepalanya berputar. Tiba-tiba semua menjadi masuk akal. Kenapa sejak kecil Rini selalu dilarang masuk ke kamar belakang? Kenapa ia yang pertama diganggu makhluk-makhluk itu? Kenapa fotonya ada di atas darah, di piring sesajen? Karena Rini bukan penerus. Karena Rini cuma tumbal. Hari-hari setelah kematian Hartono, Laras dihantui oleh suara. Di tempat kerja, suara kerincing mangkuk mie ayam terdengar dari balik toilet. Di kosan, malam-malam ia mencium aroma kuah kaldu gosong dan rambut terbakar. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk dari dalam pikirannya. Seminggu kemudian, warung bakso keluarga itu buka kembali. Bukan oleh Laras, tapi oleh seorang lelaki asing yang mengaku dititipi amanah oleh Hartono sebelum wafat. Ia membuka warung dengan nama baru, tapi menggunakan gerobak dan tempat yang sama. Orang-orang datang lagi, makan, puas, dan tidak tahu bahwa setiap sendok yang mereka angkat adalah bagian dari hidup yang direnggut dari keturunan seseorang. Dan Laras ia berdiri dari kejauhan, menatap dalam diam. Ia sadar, tali pesugihan itu belum putus. Ia hanya berpindah bentuk. Penerus mungkin bisa lari, tapi perjanjiannya akan terus mencari siapapun yang tersisa. Ramadan datang dengan langit yang tak lagi terasa teduh. Udara di rumah kontrakan Laras panas dan lembab. Padahal jendela sudah dibuka lebar. Hari-hari sepi. Kedua temannya sudah pulang ke rumah masing-masing untuk berpuasa bersama keluarga. Hanya Laras yang tinggal sendiri
di dalam rumah kecil berukuran 4x7 meter, dengan suara kipas angin tua berdecit setiap malamnya. Ini adalah Ramadan kedua tanpa keluarga, tanpa Rini, tanpa ibu, dan kini tanpa ayah. Tapi keheningan Ramadan kali ini bukan keheningan yang suci. Ada suara lain yang hadir di antara tarikan napas dan detak jantung Laras. Malam pertama puasa, Laras terbangun karena mendengar suara benda jatuh dari dapur. Saat ia memeriksa, tak ada apa-apa. Tapi ketika ia kembali ke kamar, ada mangkuk putih di bawah tempat tidurnya. Mangkuk itu seperti mangkuk warung bakso, retak di sisi kanan, dan kuahnya berwarna merah pekat, hampir hitam. Bau amis menyengat. Di dasar mangkuk ada tulisan samar-samar, "Jika kau tidak makan, maka yang lain akan mati." Laras menjatuhkan mangkuk itu. Kuah merahnya mengalir ke lantai seperti darah segar. Ia terduduk lemas di sudut kamar. Tangan gemetar, dan tangisnya pecah. "Aku sudah keluar. Aku tidak lagi bagian dari ini. Kenapa masih mengikutiku?" Bisiknya putus asa. Jawabannya datang di malam ketiga. Ia terbangun karena suara pintu kamarnya berderit terbuka, tapi kunci rantainya masih menggantung. Laras menyalakan senter dari ponsel. Ada bayangan kecil duduk membelakanginya di pojok kamar. Rambutnya panjang, kakinya menggantung tak menyentuh lantai. "Rini." Laras memanggil. Bayangan itu tak menjawab, tapi ketika Laras mendekat, suara lirih terdengar. Bukan dari bibir, tapi dari dalam kepala. "Kak, kamu belum bebas. Jangan tinggalkan ibu. Ibu selanjutnya." Laras bangkit pagi harinya dengan tubuh penuh lebam. Ia tidak ingat kapan ia tertidur, atau bagaimana bayangan itu menghilang. Tapi di ponselnya, ada rekaman suara berdurasi 7 detik. Isinya hanya suara napas berat, dan kalimat samar. 1 mangkuk, 1 jiwa. Hari-hari berikutnya, Laras tak lagi bisa bekerja normal. Ia terus-menerus gelisah. Ia mulai menulis surat untuk ibunya, meminta agar berhati-hati. Tapi surat itu tidak pernah ia kirimkan. Ia takut. Takut apapun yang menyertainya akan berpindah. Malam ke-10 Ramadan, Laras menyiapkan sahur seorang diri. Nasi, telur dadar, dan teh hangat. Tapi saat ia hendak makan, suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar dari dalam lemari dapur. Ia membuka perlahan, dan kembali menemukan mangkuk putih yang sama. Kali ini, di dalamnya ada rambut panjang basah dan sepotong kertas. 7 turunan belum selesai. Jika kamu tidak meneruskan, maka yang tidak bersalah akan terus dipilih. Di luar, azan berkumandang, tapi suara itu bersahutan dengan suara tangis dari balik dinding. Tangis perempuan, tangis panjang dan parau. Laras memeluk lututnya. Ia tahu suara itu bukan dari tetangga, itu suara ibu. Saat siang, ia memberanikan diri menelepon ibunya, tapi nomor sudah tak aktif. Laras mulai panik. Ia mencoba menghubungi keluarga ibunya di kampung. Jawaban yang ia terima membuat darahnya membeku. "Ibumu menghilang sejak 2 hari lalu. Terakhir katanya dia mau pergi ke rumahmu ngajak buka puasa bareng." Laras menjatuhkan ponsel. Ibu datang, tapi tak pernah sampai. Dan malam itu suara mangkuk terdengar lagi. Kali ini dari dalam lemari bajunya. Saat ia buka, mangkuk putih sudah penuh darah segar. Dan dari balik lipatan baju, jatuh sehelai kain hitam. Dengan huruf merah bertuliskan, "Giliran ibumu. Kalau kamu tak kembali, kami akan ambil dia duluan." Laras berdiri di depan cermin. Wajahnya sudah bukan wajah lama. Matanya cekung, bibirnya kering, rambutnya kusut. Tapi di belakang pantulan itu, ia melihat siluet seorang perempuan tua mengenakan daster batik robek, tersenyum, dengan mata hitam kosong. Laras menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi ia tahu perjanjian itu belum selesai. Dan kini Ramadan bukan lagi bulan suci bagi Laras, melainkan bulan penagihan. Malam ke-13 Ramadan, Laras berdiri di depan rumah warisan itu. Rumah yang dulu hangat oleh tawa Rini, aroma masakan ibu, dan cerita ayah tentang cita-cita kecil mereka. Kini rumah itu berdiri seperti bangkai tua, kusam, bisu, dan bernafas dengan napas orang mati. Pintu
Terbuka sendiri, dari dalam semua lilin sudah menyala. 7 batang, mengelilingi tubuh yang terbaring diam di tengah ruang ritual. Ibunya, tidur? Atau... Laras mendekat pelan, langkah kakinya gemetar. Tubuh ibunya tidak dingin, tapi tak juga hangat. Di lehernya melingkar kalung zamrud itu, simbol kutukan, pengikat perjanjian, warisan yang tak pernah diminta. Ibu. Tidak ada respons, tapi dari bibirnya yang setengah terbuka, Laras mendengar desah lirih. Bukan dari kerongkongan, tapi dari napas terakhir yang tertahan. Bunuh aku, atau kau yang akan menjadi dia selanjutnya. Laras jatuh bersimpuh, air matanya meledak. Semua rasa sakit, semua kemarahan, semua ketakutan yang ditahannya selama ini tumpah dalam satu tarikan napas panjang. Ruangan itu berputar. Suara jeritan mulai terdengar dari balik dinding. Langit-langit memerah. Lantai retak dan darah merembes dari sela ubin. Di dinding tulisan baru muncul. Tumbal terakhir harus datang sendiri. Jika tidak, dia akan dibawa. Laras menoleh. Di sudut ruangan, mangkuk putih berdiri di atas meja kecil. Kosong, tapi bukan. Benar-benar kosong. Laras melihat dirinya sendiri di dasar mangkuk itu. Bukan bayangan, tapi seolah ia sudah di sana. Dihisap, dipanggil, dijadikan bagian dari warisan yang akan terus hidup selama darahnya masih mengalir. Ia memeluk tubuh ibunya, mengguncang pelan. Bu, bangun. Ini semua salah. Salah mereka. Salah semua? Ibunya mengerang pelan. Mata terbuka separuh. Tangannya gemetar dan menyentuh pipi Laras. Kamu satu-satunya yang bisa akhiri ini. Nak, bakar rumah ini. Bakar semuanya. Laras berdiri. Tangannya mengepal. Matanya basah tapi tatapannya tajam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengambil semua lilin. Ia tumpahkan minyak tanah dari dapur tua ke lantai. Ia buka semua jendela agar angin masuk. Ia letakkan kalung zamrud itu di mangkuk putih, menatapnya sekali lagi. Lalu ia nyalakan api. Lidah api menjilat dinding. Asap hitam mengepul dari setiap pojok rumah. Suara-suara dari balik kamar terdengar histeris. Jeritan perempuan, lolongan makhluk gaib, bisikan lelaki tua, dan tangisan bayi. Semua bersatu dalam konser kematian yang mencekam. Di tengah api, Laras memeluk ibunya. Tak ada tempat lagi untuk berlari. Tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Biarlah rumah ini hancur bersamaku. Aku bukan penerus siapa-siapa. Aku hanya anak yang ingin hidup, bukan menjadi tumbal. Pagi harinya warga menemukan puing-puing hangus. Rumah itu rata dengan tanah, tapi anehnya, tidak ada mayat, tidak ada jejak darah, tidak ada sisa tulang. Hanya mangkuk putih, yang kini retak sempurna dan pecah jadi 7 bagian. Di salah satu pecahannya, tertulis, "Terima kasih Laras, perjanjian berakhir di sini. Bulan Ramadan terus berjalan. Waktu tidak berhenti, tapi cerita itu tertinggal di desa kecil di Jawa Tengah, dalam kenangan orang-orang yang pernah makan di warung mie ayam bakso 7 ribuan, dan merasa itu semangkuk paling lezat yang pernah mereka makan. Mereka tidak tahu, di balik kelezatannya ada jiwa yang terbakar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Cerita tentang Laras, tentang keluarga yang dijerat perjanjian gaib, dan tentang bagaimana satu mangkuk bisa mengandung harga yang terlalu mahal. Nyawa orang-orang yang mencintai kita. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada rezeki yang terlalu mudah jika bukan dari jalan yang halal. Tidak ada kekayaan yang cukup berharga untuk ditukar dengan hilangnya nurani dan kehilangan keluarga. Jangan pernah bersekutu dengan kegelapan, karena satu kali kamu memberi ruang, maka selamanya kamu menjadi bagiannya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.